Nama asli memang Ade. Oh, nama asli Ade? Memang Ade. Nama panjang? Nama panjang Ade, gitu, panjang banget. Tuh, Ade. kalau komedi itu begini. Nama asli, nama panjang sesuai KTP Ade Setiawan. Ade Setiawan. Kecilnya dipanggilnya Wawan. Dulu kan Ade identik dengan wig. Yang Dora, yang cupu banget. Berarti ini gondrong beneran? Gondrong beneran. Asli bukan wig. Muka yang palsu. Jadi wig itu hanyut waktu kejadian tsunami Banten 2018 Desember di Banten, Tanjung Lesung. Dan itu Allah masih memberikan adik kesempatan untuk hidup. Oh, jadi di balik kejadian musibah ini menurut Ade itu ini suatu Hadiah. 2017 masuk manajemen wali, 2018 kita dikasih hadiah sama Allah. Kita nyebutnya hadiah A, karena yang serba dadakan itu surprise hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali di Areza Podcast. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua disehatkan, diselamatkan, diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Alhamdulillah, hari ini AA kedatangan tamu luar biasa yang mungkin viral dengan RX King yang ditukar sama Mercy-nya. Seorang komedian, nggak tahu orang Sunda, nggak tahu orang Jawa, tapi namanya kita tahu beliau terkenalnya dengan nama Adi Jigo. Mungkin nanti tidak lama lagi biar kita sapa saja beliau, bagaimana kehidupan beliau. Mungkin kita kupas, mungkin dari kecil sampai sekarang beliau dihidupkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Saya langsung sapa aja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Ade sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa. Alhamdulillah, doa berdoa. Ade, Siap. sebelum melangkah lebih jauh kita ngobrol, Mm-hmm. ini boleh dibuka ya, karena Boleh, kita boleh. sudah swab, kita sudah prokes, kita sudah segalanya, mudah-mudahan kita disehatkan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita pun jaga jarak. Jaga jarak harus itu ya, karena sekarang lagi musim-musim pandemi ini, mudah-mudahan bisa kita melewatinya dengan baik ya. Amin, amin insyaallah. Ini kan sering orang namanya Akang, Ade, atau memang terus pakai kayak AA gini kan, Iya. kayak orang-orang Sunda gitu. Sebenarnya nama asli siapa sih kan? Nama asli memang Ade. Oh, nama asli Ade? Memang Ade. Nama panjang? Nama panjang Ade, gitu, panjang banget. Tuh, kalau Ade. komedi itu begini. Nama asli, nama panjang sesuai KTP Ade Setiawan. Ade Setiawan. Kecilnya dipanggilnya Wawan. Wawan? Kecil. Nama Ade itu muncul pada saat saya SMP. Dan Sampai sekarang. awalnya SD itu Wawan panggilannya. Wawan, panggilan pokoknya nama manggil Wawan berarti teman kecil. Teman kecil. Iya. SMP ke sana baru Ade. Ade betul. Sampai sekarang. Kalau orang tua manggilnya? Ya anak. Masa manggilnya pakai WA. Sini nak. Gitu. Enggak, panggilannya Ade apa Wawan? Wawan. Wawan Karena ya? orang tua kan yang ngelahirin. Yang lahirin, panggilan Iya. sayangnya Wawan lah. Betul. Iya. Tapi sampai sekarang orang taunya Ade. Aslinya- Sempet dipanggil Adebaran, saya nggak nengok. Karena bukan. Ya memang Adebaran yang nengok sebelah. Iya. Iya. Ini kalau berarti aslinya orang mana sih? Jauh sebenarnya. Salah satu kota kecil di Venezuela. Jawa. Wonosari, Gunung Kidul. Wong Jawa. Wong Jawa. Ayah sama ibu di sana. Ibu almarhum orang Jogja, bapak orang Bondowoso. Bondowoso. Tapi adek udah lahir di Jakarta. Di Jakarta. Betul. Oh iya. Mainnya sama orang Bandung, almarhum A.A. Jimmy. Oh. Dan sekarang ketemu A.A. Reja. Alhamdulillah. Dipikirnya orang Sunda. Oh gitu. Kenapa sih pakai? Nah ini, dulu kan adek identik dengan wig. Yang Dora, yang cupu banget. Berarti ini gondrong beneran? Gondrong beneran, asli bukan wig. Muka yang palsu. Jadi wig itu hanyut waktu kejadian tsunami Banten 2018 Oh, kena kejadian itu ya kan? Ya, wignya hanyut.
habis itu lagi ngapain lagi MC? MC sama Jigo. Sama juga. Oh yang band Seventeen itu juga Betul, ya? betul. Jadi mau cerita Jigo dulu apa gimana nih? Gini, mau tahu kehidupan kecilnya kan di Jakarta. Betul. Kok bisa sih jadi seorang komedian atau memang udah niat dari kecil apa gimana? Nah, ini cerita unik nih. Ini banyak yang belum tahu juga, A. Kebetulan Iya. nyebut sahabat AA apa gimana? Ya, sahabat Ari. Sahabat AA nih. Kebetulan kan adek dulu nggak nyambung tuh, A. Dari SD, SMP, negeri, SMA itu udah STM. Wah, suka berantem? Enggak juga. Sekolahannya, saya mah ngutak-ngatik mesin, Oh, gitu. motor. STM, kuliah. Enggak, tadi lihat parkiran pakai RS King. Iya, itu punya saya. Oh iya. Iya, kalau yang sebelah punya orang jangan. Iya. Terus adek ini kuliah ngambil Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, Di mana tuh? di Mustopo, deket dari sini. Oh, deket ya. Tinggal 2 kopral doang ya. Iya bisa jadi. Tapi jelas lulus gitu. Oh, lulus. Kan banyak teman saya nggak lulus gitu ya. Nah, terus kuliahnya ngambil Vkom, SMA-nya STM kan nggak nyambung. Tapi cita-cita pengen jadi artis dari SMP. Pengen jadi artis? Pengen jadi dulu idolanya siapa? Pengen jadi artis kok jadi ujung-ujung jadi pengen artis? Dulu mah nyebutnya mah artis, belum bilang pengen jadi pelawak, malu dulu. Iya. Dulu tuh. Dulu idolanya Warkop DKI sama almarhum Benyamin S. Oh iya, Bang Benyamin. Terus tiap kali mau, dulu kan mohon maaf ya, orang tua kondisinya prihatin, seorang buruh bangunan. Iya. Terus yang punya TV cuman tante saya, Le kalau orang Jawa, Le saya. Pas lagi mau numpang nonton tahun 90-an tuh. Assalamualaikum, Le, artis mau nonton. Begitu. Oh, gitu? Itu selalu ngomong. Oh gitu. Itu setiap hari saya selalu bilang artis mau nonton, artis Iya, mau nonton. iya. Alhamdulillah jadi doa sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, kalau artis kan cuman profesi, Iya, tapi iya. jiwanya mah seniman. Oh, aslinya seniman. Seniman. Bisa Kita- megang apa? Apa Iya, yang saya pegang? mah apa aja saya bisa jual. Gitar saya jual bisa. Bukan megang mah bisa, timbang megang doang. Mainin kagak. Kagak ini kagak. Dari situ ikut audisi pelawak TPI API dulu. Api. Iya. Tahun berapa? 2003. Udah lama dong. Dia. Jadi API 1 kan juaranya Sule. Sule dan grup Iya. SOS itu tahun berapa saya lupa. Terus saya ikut tuh. Kalau Cagur itu? Cagur bukan API. Oh, bukan, beda. Bukan, dia Beda. memang mengisi acara di TPI. Ada Mas Awan tuh orang TPI itu, kalau mau dijelasin tanya iya, ya. Mas Awan. Iya. Nah, waktu itu nggak lulus tuh, nggak lolos. Oh, API lulus. 1, API 2 juaranya Kudil yang personil tim lo juga, yang suara kayak Komeng. API 2 ikut, API 3 saya istirahat, nggak mau ikut ah. API 3 juaranya Rina Nose. Ya, Nose. Grupnya Jurnal. Iya. API 4 ada lagi. Saya Ikutan ikut, lagi? ikutan. Juara 1, tapi kagak ngetop. Nah, namanya Bemo dulu, Betawi Modern. sama siapa dulu? Sekarang Ada. udah mereka lokalan, mainnya di lokalan aja. Tapi grup juga kan? Grup juga. Nah, jadi zamannya Bemo itu juara, transisi dari grup lawak ke stand up. Stand up comedy. Jadi ya grup lawak nggak dilirik tuh, Iya, stand up udah dilirik. Mm-mm. Terus tim lo ini lagi kekurangan vokalis. Vokalisnya 2 keluar, Mas Maksud Pangsit. vokalis tuh Grup tim lo ya. nyanyi. Dia Mas Pangsit sama Mas Benjo keluar. Mm-mm. Tiba-tiba saya ada jadwal ke Jogja, waktu itu ada off air. Mm-mm. Terus tiba-tiba pengen main ke Solo. Iya. Mainlah ke Solo, tapi saya inget di Solo bukannya tempat tim lo. Waktu itu saya udah kenal. Mm-mm. Saya telepon personil tim lo, Mas saya lagi di Solo, ketemulah di angkringan, kalau di Solo ada angkringan. Dari situ cerita, Dek main dong studio, tim lo lagi nggak ada vokalis. Kita mah nggak pede untuk main ke sana karena mungkin belum waktunya. Maksud vokalis itu penyanyi jadi Iya, nyanyi. suruh main doang ke kantor ya, kantornya di Tebet. Besok Tes. pas main ke kantor, di situ yang lagi audisi, dia kan nyari vokalis tuh. Ada Ajis Gagap, ya di Sembako sama almarhum Budi Anduk. Itu calon vokalisnya tim lo yang baru. Ajis juga bisa nyanyi gitu. Ya Gagap juga. Kalau nggak salah dulu belum Gagap. Iya. Nah, tapi saya nggak pede. Oh, ada senior pelawak yang udah istilahnya udah ikut gabung. Iya. Tapi ternyata setelah dicoba
mereka waktunya nggak pas karena mereka udah pada sibuk. Adek masuk ikutan, dapat event di TVRI, sukses. Akhirnya 2009 sampai 2014 adek di Timlo, namanya adek Timlo. Ada tim lo ngetopnya waktu Ngetopnya dengan ciri khas kayak Dora dulu, yang Ya Allah. pakai wig, yang pakai Iya, wig. pernah lihat, Iya. pernah lihat tuh. Dulu tiap pagi dah bang inbox di Iya, iya, ya. iya. heeh. Berarti Gitu. artis beneran ya Ade. Beneran lah, buktinya udah diundang. Lembang nyasar kemari. Komedian luar biasa juga, Iya. saingannya kan luar biasa waktu itu berarti. Betul. Ada rasa bangga nggak? Ih, bangga banget, ah. Justru saya bersyukur, makasih buat teman-teman Timlo yang udah ngebantu Jadi saya. bridging lah ya, Iya, menuju ke sampai sekarang ini. betul. 2014 saya keluar. Oh ya, almarhum Ajimi 2013 udah keluar. 2015 Timlonya bubar. 2000 berapa? 15 15 bubar. bubar. 2016 saya gabung lagi bikin sama AA Jimmy almarhum. almarhum. Namanya dulu masih belum terbentuk nama Jigo, belum. Iya. Nah, kita menyebutnya apa aja lah, yang penting ada manggung gitu. Tapi konsepnya beda, nggak pakai band, cuma pakai organ Iya, iya, iya. gitu. Nah, terus udah gitu 2017 kita masuk ke manajemen Wali, Apoy dan kawan-kawan. Oh, sempat masuk di sini. Sempat 2 tahun. 2017 sampai 2019. 2017 udah, kalian kan udah baru nih di kita, namanya apa? Apoy bilang Ajigo aja boleh nggak, kata dia. Ajigo. Ajigo tadinya, artinya apa? A, manggilnya kan A juga. Ade Jimmy Go, Oh. maju gitu. Terus saya bilang, punten kalau ada A-nya kayak kurang asik tuh. Terus apa dong? Jigo aja gimana? Jigo apa artinya? Artinya 25. 25 apa? Ya 25, duit 25 gitu, paling udah 25 perak. Nanti logonya duit 25 perak yang gambar burung kasuari, ganti muka kita. Terwujud tuh. Iya, iya, iya. Terus sambil jalan sama almarhum Ajimi, artinya gue ada nih, kata A, katanya. Apa? 2-nya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. 2, 5 Jigo. Jadi selain ngelawak, tapi kita juga ingat sama siapa pencipta kita gitu. Filosofinya boleh juga ya. 2-nya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu. Berapa tahun berarti? Jigo sampai sekarang. Jadi 2017 masuk manajemen Wali, 2018 kita dikasih hadiah sama Allah. Kita nyebutnya hadiah, A. Karena yang serba dadakan itu surprise hadiah. Dan disitulah proses perjalanan Ade untuk belajar lebih baik. Alhamdulillah. Tragedi itu. Ya, 2018 Desember di Banten, Tanjung Lesung. Dan itu Allah masih memberikan Ade kesempatan untuk hidup. Oh, jadi di balik kejadian musibah ini menurut Ade itu ini suatu Hadiah. hadiah ya. Betul. Kalau kita bilang musibah, khawatirnya kita malah terpuruk sama keadaan. Tapi kalau hadiah bawanya happy. Tandanya apapun yang dikasih Allah, saya bersyukur. Ini sebenarnya sesuai dengan di surat Al-Baqarah 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Kasih kabar gembira sama orang yang sabar. Kabar gembira kan pasti surprise ya. Betul. Iya enggak? Walaupun bentuknya beda ya. Benar. Gimana kita nerimanya? Benar. Jadi pada saat musibah itu terjadi kepada kita, selama kita meyakini yang 25 tadi itu tadi, Ya. dan 5 waktu tadi, Ya. mayuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang dikehendaki baik sama Allah, Allah pasti menguji dulu. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah sayang, cinta kepada kita, pasti diuji terlebih dahulu. Berarti itu tanda sayang kalau kita meyakini itu. Dan ini kan hadiah gift yang luar biasa. Betul. Yang Allah kasih, walaupun kita kehilangan orang yang kita sayang di situ, Betul. kehilangan Istri. innalillahi wa inna ilaihi. Sama sahabat saya. Jadi Sama Ajimi itu di situ. Ajimi ya? juga. Semoga husnul khatimah. Amin insyaallah. Tapi kata guru yang lain mungkin juga benar juga katanya, cuman nggak tahu bener apa nggak dia. Ya. Orang yang meninggal karena tenggelam itu insyaallah Mati syahid. mati syahid Betul. tanpa hisab. Iya. Amin ya Allah. Jadi selama mereka beriman kepada Allah, selama mereka berjalan di jalan Allah, mereka meninggal dalam keadaan tenggelam, kemudian Timpa reruntuhan, bangunan. ya kan?
kemudian perutnya sakit. Hah? Salah satu. Perut sakit melahirkan? Bukan. Apapun itu? Apapun itu. Oh, saya baru Dia rasa tahu. Sakit, perutnya sakit gitu. Mules doang bisa. Rasanya kalau perut sakit itu maksudnya jasadiannya serasa lagi kena penyakit gitu. Oh. Mules gitu, tau-tau meninggal. Gitu. Itu sahid. Itu berarti sahid. Itu kata Rasulullah, bukan kata A. Berarti sahih ya? Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin menambah apa kabar gembira buat kita kali ya, karena kita meyakini mungkin istri almarhumah Jimmy dan teman-teman yang lain pada saat itu yang sedang mungkin di situ sedang beribadah, di situ sedang menjemput rezeki Allah, ya kan? Untuk nanti rezekinya dibawa ke rumah. Betul. Bagi ke fakir miskin, betul, bagi kita beribadah. Betul. Ujungnya ibadah dan kejadian seperti itu, ya semoga kita berdoa kepada Allah juga suatu saat itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Gitu. Berarti saya ujungnya enak sebetulnya bagi kalau kita meyakini itu. Nah, ya. Kalau Berarti kita yakin itu. Saya yakin dong saya bakal masuk surga. Amin. Karena ada orang dalam 2 orang. Oh iya. Ntar manggil-manggil deh. Iya. Lu jangan sebelah sana. Saya yakin dong untuk meyakini bahwa Allah menjanjikan kalau kamu karena teman ini jadi syafaat nanti kelak. Siapa teman kita baik di dunia, pada saat kita saling mendoakan, ya apa kita saling bantu membantu, saling menghibur gitu kan. Baik. Jadi apa sekarang Ade nih begitu yakinnya sama Allah, pada saat Ajimi meninggal, istri meninggal itu menjadi ahli surga, suatu saat mereka menjadi syafaat karena kebaikan Ade sama mereka. Amin amin ya Allah. Gitu. Apalagi Ade baik sama fakir miskin. Ade baik sama fakir miskin nih misalnya. Baik. Nanti suatu saat ada yang manggil-manggil juga di sana. Enggak, itu adanya nggak boleh masuk ke dalam neraka karena di bumi waktu di dunia dia Berbuat baik sama saya. Itu menjadi syafaat. Itu namanya syafaat sugro, syafaat yang kecil. Kalau syafaat kubur dari Rasulullah Muhammad SAW. Syafaatnya dari beliau langsung. Tapi kalau yang di dunia ada juga. Ada dari orang tua kan. Kalau bahasa bisnisnya sponsor kita. Sponsor. Iya, benar. Syafaat itu sponsor. Yang support juga, yang sponsoring kita. Jadi jangan ke neraka karena dia berbuat baik sama saya waktu di dunia. Oh, Masya Allah. Pasti udah timbal baliknya di sana nanti. Seperti itu. Amin amin. Ya, jadi yakin itu. Nah, maka di balik musibah kan kesini-sini kan biasanya orang yang banyak yang yang berputus asa dari setiap musibah kan. Tapi Allah kan menyampaikan wala tayasu min rahillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Pada saat kau tidak berputus asa dari rahmat Allah, nasrul minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah sangat dekat kepada kita. Betul. Dan rahmatnya Allah itu inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sekarang dirasakan saat sama Mas Ade kalau dia orang Jawa. Betul. Iya. Mas Ade. Dirasakan sama Mas Ade setelah kejadian ini dan menyerahkan semuanya kepada Allah dan begitu meyakini bahwa teman, saudara, istri almarhumah, semua teman-teman yang pernah kerja bareng yang meninggal saat itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, berarti kan kita yang masih hidup nih. Betul. Kita masih hidup ini sudah melakukan kebaikan apa kan di dunia. Berarti kan secepat itu kematian itu, maut itu tanpa kita sadari. Betul. Ya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan bertemu ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sesaat pun. Betul. Kata Allah saat itu meninggal, tapi kata Allah itu hidup. Berarti kan termasuk yang dikehendaki Allah, Mas Ade ini yang dihidupkan sama Allah. Betul. Menjadi itibar, menjadi renungan, menjadi tafakur kita. Kenapa Allah masih menghidupkan saya? Berarti ada yang harus saya lakukan nih selama di dunia. Bisa lebih bermanfaat lagi kah? Atau malah saya sebaliknya? Tinggal kembali kepada diri Kang Ade sendiri kan? Jadi Kang Ade lagi, Mas Ade sendiri kan? Ya. Nah sekarang hikmah gitu loh. Ada hikmah sebenarnya di balik kejadian itu gitu. Nah hikmahnya Kang Ade masih bisa sekarang ngobrol sama Adi sini, ya kan? Masih bisa bersenda gurau, masih bisa menyenangkan banyak orang, ya kan? Gitu loh. Nah sekarang ingin dari Mas Ade nih apa ya? Kan kejadian ya artis yang berjuangnya dari bawah lah bahasanya ya. Betul. Ikutan audisi lah, ikutan inilah gitu ya. Gitu. Sebenarnya keinginan yang sangat diinginkan oleh seorang Adi Jigo ini apa sih sebetulnya dalam hidup? Nah, itu dia. Melanjutkan cerita tadi. Lanjutin lagi deh yang tadi dulu deh. Jadi benar kata AA bahwa kalau kita mentadaburinya, merenungkan, kalau memang ini adalah dari Allah, kembali kepada Allah. Kita
pasrah. Innalillahi Pasrah wa bukan inna berarti kita menyerah, Betul. tapi bersadar diri bahwa kamu masih dihidupkan, dikasih Iya. kesempatan. Betul. Nah, dari kejadian itu adik baru percaya takdir. Luar biasa. Sebelumnya nggak percaya. Sebelumnya cuma percaya, oh takdir, oh begitu-gitu aja. Tapi takdir bagi orang lain lah. Bahasanya ya gitu kali begitu. kan. Pada saat mengalami kejadian nggak usah yang jago berenang. Ini kan berkaitan sama air ya. Waktu itu tsunami ya. Mm-mm. Ikan aja yang hidupnya di air banyak yang meninggal, banyak yang mati. Berarti kan kembali takdir. Ikan yang udah bisa berenang loh. Saya nggak bisa berenang sama anak saya. Umur 2 tahun setengah saya peluk. Kondisi mau hidup, mau selamat, kondisi dalam pelukan. Alhamdulillah selamat. Nah, dari situ adik percaya takdir bahwa ya kalau memang tadi Al bilang, kalau Allah tentukan hari itu meninggal, ya meninggal. Tapi saya masih dikasih keselamatan. Itu yang dirasakan, boleh sedikit flashback ya? Boleh, boleh. Yang dirasakan itu ujuk-ujuk ada gemuruh, ada gimana sih? Nggak ada. Jadi gini, jam 9 tepat Jigo turun. Sudah present sudah present ke inilah Seventeen, Iya. gitu kan. Seventeen tampil satu lagu, adek sama istri sama teman-teman Jigo ganti baju tuh, beres-beres di belakang panggung kan ada tempat. Berarti di belakang panggung lebih dekat dong? Lebih deket. Jadi ibarat Allah. ini panggung, ini Iya. layar kaca panggung, ini kita di sini, ini backstage nih. Iya, Dan iya. itu laut. Iya betul, Itu lebih dekat laut. ke laut Mas Betul. Adel. Nah, pas lagu kedua, almarhum istri bilang, nih ajak Raffi anak saya yang kecil kan, ajak main, saya mau makan, gantian tuh. Iya. Istri makan di belakang panggung sama istrinya AA Jimmy sama root manager saya almarhum Julia, tiga-tiganya perempuan di situ. Saya ngajak anak saya yang paling kecil namanya Raffi main ke depan panggung, kira-kira paling berapa meter ya, 3 meter depan panggung ada kopi, ada stand kopi gitu kan. Wih, AA seneng banget kan mau ngopi. AA almarhum mau bilang ada kopi, pas pada saat balik badan itu yang namanya gemuruh di atas. Allah. Kalau ngelihat ombak kan ada putih itu buih, itu di atas Kelihatan. kelihatan. Dan saya lari 3 langkah udah di dalam air sama anak saya lagi. Emang saya udah pelukan aja. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Saya nggak bisa berenang. Anak saya apalagi umur 2 tahun setengah. Iya. Kekuatan saya cuma doa. Doanya Di situ sempat ngedoa sempat di dalam air tuh saya cuman merem, cuman suara air kalau kita di kolam renang nyelam blebuk Iya, blebuk gitu. Dan itu udah ada yang narik saya 2 kali orang mau minta tolong gitu, Iya. tapi lepas. Tapi saya nggak tahu doa menyelamatkan diri dari musibah tuh nggak tahu, saya sampai sekarang nggak tahu. Tapi yang saya baca takbir, istighfar, tasbih, sholawat, syahadat. 5 itu muter aja saya hafalin. Allahu Akbar. Sampai akhirnya saya udah nggak kuat, nggak tahu posisi masih di dalam air sama anak. Ini anak kayak mau lepas, saya udah nggak kuat. Iya, iya. Terus saya takbir, Allahu Akbar, naik lagi saya. Ambil lagi, Padahal tapi masih di bisa dalam renang. air, nggak bisa renang, masih di dalam air. Tiba-tiba saya masuk ke dalam satu ruangan, kurang lebih segini. Di ruangan itu saya ternyangkut satu tas tali. Wah, kalau tali apa ya? Tambang. Iya, iya. Tambang jemuran. Saya nyangkut, kondisi air udah tenang tuh. Tapi saya masih merem sama anak saya. Iya, iya. Saya tarik ini, wah, kuat nih. Saya naik ke atas, mentok sama plafon. Beton. Ya Allah. Beton, kurang lebih sejengkal. Jadi kayak di film-film, saya cuma begini doang sama anak saya naikin. Dan anak saya nggak nangis, saya nggak teriak. Dan disitulah pesan spiritual yang benar-benar ngajarin saya. Pada saat saya naik ke atas, ternyata banyak kayak kepala-kepala tuh madep ke mimbar. Di sana saya cuma mendengar 2 orang laki-laki dan perempuan ceramah. Ceramahnya tapi kata-katanya nggak jelas, tapi kayak nasehatin. Dan di situ nggak ada yang nangis, nggak ada yang teriak minta tolong, nggak ada yang kesakitan. Semua kayak dengerin, kayak lagi khutbah Jumat. Allah. Semua madep ke depan. Kurang lebih 3 menit saya di dalam. Anak saya nggak nangis. Logika anak kecil loh, harusnya nangis. Iya, iya. Dengan kondisi udah ke bawah arus, nggak ada yang mengalami luka apapun. Saya dengerin, tapi nggak jelas, kayak orang nasehatin kita, laki-laki dan perempuan. Terus tiba-tiba secara logika itu ada pintu yang menurut saya itu tidak ada orang yang membuka. Karena apa?
pertama orang udah satu sama lain bodoh amat, memikirkan masing-masing. Iya. Terus kedua itu udah berat, kedorong air depan belakang, Iya. ketahan, itu kebuka sendiri dan di situ kebesaran Allah kelihatan, cahaya rembulan, Allahu Akbar, saya takbir, dan keluar nggak ada yang berebutan orang-orang yang tadi di dalam itu. Pertama bapak-bapak saya liatin dari jauh, nih pintu segini nih kurang lebih nih, Iya. keluar, saya lihat ternyata bisa keluar. Saya merembet tuh ke tembok sampai mau naik ke atas, ternyata kan dalam. Saya minta tolong bapak, Pak tolong Pak anak saya udah nggak kuat. Saya naik tuh, dan disitulah baru dunia kredit, teriak nangis minta tolong. Di dalam tenang banget Jadi kayak gini saya lagi dengerin orang kayak ceramah gitu begini. Kamu mau lanjut apa mau keluar? Lanjut tuh maksudnya udah beda alam. Betul. Dan setelah besoknya almarhum istrinya Ivan, almarhum Dilan sama drummernya ada di tempat itu. Ada di ruangan itu. Berarti tinggal memilih waktu itu mungkin ya. Iya. Antara mau balik atau mau terus gitu ya. Nah itu bener-bener nyata sampai sekarang. Saya makanya bisa cerita dan saya nggak ngada-ngada. Saya kayak dinasehatin. Dari situlah ya saya bilang saya harus berubah. Walaupun masih tahap belajar sampai detik ini, saya harus berubah. Tapi ini mungkin di balik musibah ada hidayah luar biasa kali dari Allah ya. Alhamdulillah. Pertama, yang saya inginkan dulu nama Jigo. Nama Jigo itu berat banget untuk muncul di masyarakat karena identiknya saya sama AA tuh tim lo. Gimana ya cara ini curhat sama AA Jimmy almarhum, nama Jigo ini terkenal. Allah punya cara. Pada saat kejadian nama Jigo muncul, tim lo nya malah nggak, orang udah oh iya Jigo ya yang tsunami Banten. Itu sampai detik ini. Terus hikmahnya yang saya dapat dari situlah saya terpuruk sebulan. Sempat terpuruk sebulan. Ya alhamdulillah bisa ada saudara-saudara, sahabat-sahabat dari kajian musyawarah yang support. Akhirnya saya diajak mereka merangkul. Betul, pertama kali saya beliau, dan yang membuat saya haru bukan masalah saya dapat santunan, bukan. Tapi pertama kali saya muncul, Ustadz Hadi Dayat memberikan pesan yang luar biasa di situ. Jadi disitulah saya sampai detik ini pun sudah menjadi keluarga besar dari kajian musyawarah dan memberikan bukan inspirasi ya. Insya Allah apapun yang saya sampaikan ini bisa menjadi contoh bahwa takdir itu ada. Yang pertama. Terus kedua, banyak orang itu percaya sama Allah tapi nggak percaya sama janji-janji Allah. Percaya adanya Allah. Nah dari situ saya belajar apa sih janji Allah. Ini mohon maafnya, jadi saya yang banyak ngomong ini. Nggak apa-apa lah, berbagi namanya juga di podcast Ariza mau berbagi. Ini maaf ya, ini kita sharing di sini bukan ngasih tahu, tapi yang jelas di saat saya terpuruk, apa yang bisa saya sedekahkan? Pada saat saya kejadian jebret, saya dapat rezeki itu luar biasa. Ya walaupun bentuknya sholawat, santunan, dan di situ saya tidak lupa menyantuni sampai detik ini, bukan menyantuni, memberikan jatahnya AA Jimmy. Dia meninggalkan satu anak berumur 3 bulan pada saat kejadian. Sekarang sudah 2 tahun, namanya Yumna. Sampai detik ini pun saya anggap anak. Walaupun sama neneknya nggak boleh diadopsi, kan sempat mau diadopsi AA Gim, tapi nggak boleh. Sampai detik ini saya percaya, ya apa yang saya tanam itu yang saya petik. Betul. Gitu. Jadi memang perintahnya kan dari Allah gitu. Apalagi kata Rasulullah, kafilul yatim lahu auli wari ana wa huwa qahatani fil jannah. Kalau mau nemenin lagi Aji nanti kelak di surga, berarti kan anaknya diurus sama kita. Siapa yang menyantuni, berbagi kebahagiaan sama anak-anak yatim, termasuk anaknya Aji almarhum, itu kan anak yatim berarti kan. Betul. Yatim piatu malah. Iya kan, yatim piatu malah kan. Betul. Kalau saya yatim piano. Yatim piano itu. Iwan males. Jadi siapa yang suka menyantuni anak yatim, baik dari keluarganya maupun di luar keluarganya, maka akan dia bersamaku di surga bagaikan 2 jaring, kata Rasulullah. Berarti kan di samping Rasulullah kita. Dan di situ tidak hanya nanti bersama Rasulullah, tapi di dunia pun dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah.
diangkat derajatnya sama Allah. Karena memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang fakir, miskin. Seperti itu, Mas Ade. Gitu. Nah, ini kan kejadian jadi berkah terus, perasaan kok rezekinya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nggak disangka-sangka kan. Ada aja. Termasuk RX yang diganti dengan Mercedes-Benz luar biasa ini. Yang ratusan juta itu padahal King teh sabaraha Iya, betul. Itu surprise juga dari Allah. Surprise, betul. Hadiah juga, hadiah-hadiah yang selama ini kita meyakini bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada kita adalah kebaikan. Ya, karena memang gini kata Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Segala kebaikan yang kalian peroleh datangnya dari Allah. Segala keburukan yang kalian peroleh datang dari diri kalian sendiri. Dan pada saat kita diuji sama Allah dengan sakit, dengan susah, dengan segala penderitaan, kalau kita ngaca diri nih, Mas Ade, ini emang dosa gue, emang banyak gue ini salah gitu loh. Jangan nyalain Allah, kenapa sih saya hidup saya susah gini-gini nih. Ngeluh gitu, jazuan gitu kan, mengeluh, berkeluh kesah. Kata Allah, itu karena ulama sendiri. Tapi pada saat kau mendapatkan kebaikan segala macam, oh senang, happy ini, itu pasti dari Allah. Karena kamu melakukan kebaikan juga gitu. Nah sekarang dirasain sama Mas Ade nih. Ya Mas Ade Jigo ya. Tambah lagi nggak NG? Jadi Jigo enggak ya? Oh enggak, kalau mau NG di depan ngejigo. Jangan di belakang. Walaupun beda posisi nih. Canda ya. Iya nggak apa-apa. Iya mas seneng kamu beda sama Reja, rezeki jariah. Reja kan singkatan rezeki jariah. Amin. Jadi dari amal jariahnya datang lo terus rezekinya. Amin. Wah iya Kak buat Mas Adi juga. Amin, insyaallah. Ya jadi apa ya? Sampai detik ini pun saya pun apa ya? Orang dengan kondisi pandemi, semua pasti merasakan efeknya. Efek susah. Tiarap. Ya. Kok tiba-tiba muncul ide saya bikin YouTube. Saya baru setahun. Oh, alhamdulillah. Iya, bikin YouTube dan itu langsung viral. Sampai detik ini ya tetap semua dari Allah. Iya. Tapi wasilahnya saya nggak ada off air, tapi saya bisa ngonten. Luar biasa. Itu. Lihat sih YouTube-nya Ade Jigo. Ade Jigo sampai jutaan juga viewernya, luar biasa. Alhamdulillah. Ade Jigo TV juga. Apalagi yang R-Acting Mercedes. Nah itu nah terus dari situlah saya kan memang bisa dibilang senang dengan hobi R-Acting. Sampai detik ini. Karena dari memang dulunya kan suka ngoprek. Betul, dari STM motor pertama saya R-Acting itu. Berarti biker sama kayak A juga dong. Iya, betul. Nah, terus saya kan punya komunitas R-Acting Club Jakarta dan akhirnya saya kesini apa ya? Wasilahnya lewat motor ini gimana jadi manfaat. Saya ngebentuk satu komunitas. Namanya RX Series Nusantara. Jadi semua itu gabungan dari teman-teman yang udah punya klub dimanapun bebas. Se-Indonesia. Tapi senternya, pusatnya di Jakarta. Se-Indonesia. Saya bikin dengan tagline hobi berbagi happy. Jadi apapun yang berbentuk berbagi kita tuangkan di sini. Salah satu program saya yang rutin distribusi beras. Jadi saya kerjasama dengan gerakan infak beras, ada di Tangsel, ada tiap wilayah ada. Jadi mereka oh ini bisa diminum. Kirain seperti ngopi Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak ngobrol, biar ada ini lagi. Ya, ada semangat lagi. Jadi R-Acting ini cuma wasilah. Jadi program yang rutin kita hampir tiap bulan nganterin beras dari masjid ini menuju ke pondok tahfiz Quran. Alhamdulillah. Itu pondok-pondoknya itu memang berasnya sudah ada donatur yang memberikan donasi. Tapi melalui R-Acting inilah kita bawa beras itu. Insya Allah roda yang berputar itu menjadi amal kita. Amin. Itu yang saya harapkan. Dan dari situ teman-teman antusias. Dan belum lama ini saya melelang satu barang kesayangan saya, koleksi R-Acting dengan nominal yang fantastis. Berapa fantastis teh? 65 juta satu motor itu. 65 juta? Ya, dan itu murni saya sumbangkan untuk donasi pondok tahfiz Quran. Dari alhamdulillah wa iya Ustaz. Insya Allah. Tinggi terus. Sedekah itu baliyazat. Sedekah itu bertambah, nggak mungkin kurang. Amin. Kesini sih, ada apa dengan Adi Jigo?
kok semakin hari semakin banyak aja rezekinya. Oh, di situ berarti awalnya. Iya, jadi kita dengan keberanian itu ya untuk bersedekah. betul. Dan kata Padahal itu kan kecintaan ya, kesukaannya banget. betul. Katanya yang harus disumbangkan kalau barang yang paling kita sayang. Betul. Gimana? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah disebut kebaikan kalau bukan sesuatu yang dia cintai. Sesuatu barang yang dia cintai. Kalau dia biasa-biasa itu kebaikannya biasa-biasa aja. Tapi kalau dia memberikan sesuatu yang dia cintai, itu termasuk kebaikan yang paling utama. Kata Allah itu bukan kata Masya aku. Allah. Nah, dari situlah jadi ada Pondok Tahfiz Quran di Jakarta Timur yang harus direnovasi. Kita donasikan ke sana dan antusias pun dari teman-teman pun antusiasnya luar biasa. Jadi memang Ini tagline itu kejadian setelah tukeran sama Mercy atau sebelum? setelah ini belum lama kok, paling sebulan. Oh, belum. Baru sebulan Alhamdulillah. saya lelang dan antusias yang mau ikut lelang pun luar biasa. Sampai lelang sudah ditutup masih ada yang berani lebih. Saya bilang tidak bisa, saya cuman sampai jam sekian terus sudah di close dan sampai akhirnya yaudah saya ikut nyumbang. Karena nanti LSK jadi Harley kali ya? mau tuh kan, nggak apa-apa, saya satu ikhlasin. Barang yang disayang itulah yang keutamaan yang diberikan. Diganti lagi. Udah banyak juga saya. Iya, saya juga ranking banyak, kan Harley ya, nggak apa-apa lah second ya. Ya kan barang yang dicintai, ayo gimana? Ini buat display misalnya. Ya pakai ranking gitu. ayo kita lihat aja nanti yang sedekahnya paling ikhlas. Amin. Amin. Tukar nggak gitu. Terus ini sekarang kan berarti solo karir sekarang bahasanya sendiri lah. Jigo tetap ada. Ya maksudnya sendirian, belum ada pengganti. Di Jigo itu vakum cuma sebulan. Desember kita kejadian, Januari kita vakum, Februari kita sudah tampil dengan personil baru. Siapa boleh tahu? Kita nyebutnya bukan pengganti AA tapi penerus. Penerus. Model-modelnya kayak Ajimi juga? Enggak, tadinya kan itu Ini masih ya? manajemen Apoy. Wali ya. Apoy bilang kalau kalau bisa cari yang mirip AA Jimmy, ya AA Gim, saya bilang. Iya, saya bilang, tapi jadwalnya dia sibuk, saya bilang begitu. Tapi bener dong, Iya. saya nggak salah dong. Iya. Yang mirip Jadi kan. sebenarnya mirip Agim itu jadi Ajimi apa Ajimi mirip Agim itu. Dia, maaf guru ya. Jadi akhirnya kita, nah justru calon yang di Apoy mau itu adalah Pangsit yang dulu keluar dari Timlo. Tapi saya menolak karena apa? Pangsit sama saya satu frekuensi, sekarakter, single factor pun siap gitu. Nah kalau bisa, kalau di dunia komedi itu formasinya jangan semua menjadi peluru, harus ada yang jadi pelatuk, ada jadi senjatanya, jangan semua jadi peluru. Ya akhirnya saya tarik satu jebolan bintang Pantura Indosiar, namanya Toto. Dia aslinya dulu pengamen, punya band humor ACDC, mungkin Mas Awan tahu ya. ACDC, dia seorang gitaris. ACDC bukan di Amerika tuh pemain rock and roll. Iya, tapi ini versi komedinya di Indonesia. Band ya. Nah, terus Toto ini ikut audisi bintang Pantura dan juara. Kalau gaya rocker, Gayanya tapi rocker. nyanyinya dangdut. Oh, seru. Sampai akhirnya sekarang bergabung dengan Jigo. Oh, berarti sama-sama vokalis dong. Ya, jadi Jigo itu vokalis 2, keyboard 1. Tapi kalau Lagu-lagu yang pingin tahu suaranya kayak gimana sih? oh jangan, kan undangannya podcast bukan nyanyi. Nggak apa-apa sekali pingin tahu kan vokalis dari awal Ya, kan ceritanya kalau vokalis. pengen tahu ya buka YouTube saya. Wah, luar biasa. YouTube di mana? YouTube apa namanya? Ade Jigo TV. Ade Jigo TV. Saya udah mengeluarkan 2 single. 2 single. Pribadi ya. Ade sendiri judulnya Salam Raja, yaitu Raja King. Kasih rap dikit lah. Nah, ini biar mereka tuh penasaran, rapnya dulu aja dikit. Gimana sih coba? Salam Raja yang single pertama gimana? saya. Salam Raja, salam saudara sampai surga. Amin. Itu. Oh, gitu. Iya, itu. Nanti diterusin di Ade Jigo TV. Jigo TV. Keren kan Ade. Kang lagi. Kan pakai eta sih. Iya. Dengan Buka apa, Pak? Jangan udah. Jangan. Udah. Keren. Keren. Ini nyamain aja gondrong. Iya benar. Saya panjangan dikit pakai sorban panggil Areja anda. Udah sekarang perjalanan yang begitu banyak lagi lihat sama Mas Ade nih, kehidupan yang Allah berikan yang begitu luar biasa ya, kebaikan Betul. Allah sama Mas Ade ya. Terus sekarang perjalanan terus berbagi dengan orang yang susah, terus di situ ada niat lagi untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan gitu loh.
ada nggak sih ada ingin rencana, kan komedian ini tuh selalu berkecimpung dengan urusan canda-canda kan gitu. Betul. Kadang kita suka kelepasan gitu Iya, kan, kadang betul. kita ada orang nerima, ada orang tidak gitu. Betul. Bagaimana sih cara mengatur itu loh gitu? Ini gue bercanda bener nih, ini gue bercanda hati-hati nih nama orang. Kadang ada begitunya nggak sih? Ada. Jadi ada orang yang nganggap justru sekarang orang sendiri yang menilai saya. Dia mah pelawak, udah jangan diambil serius. Oh iya. Itu. Jadi image pelawak saya itu mereka sendiri yang menilai. Untuk bahwa memastikan, maksudnya bercanda apa seriusnya bagaimana? kan orang-orang, lu serius apa nggak sih? Nah, kalau tanda tangan kontrak pasti saya serius. Oh gitu ya. Tapi kalau urusan, nah ini hebatnya saya, ini bukan sombong saya ya sedikit. Itu udah sombong ya baca saya. Apa ya? Ntar kayak kecil masuk surga. Iya nggak boleh. Ya. Saya nggak sombong sih, agak sedikit congkak aja ya. Mainan Betawi dong, jengotin kecil congkak. Jadi kalau nggak dibayar lucu, kalau dibayar malah nggak lucu, beban. Oh gitu ya. Iya. Berarti di situ ada nilai keikhlasan sebetulnya. Betul. Nah itulah kembali belajar ikhlas. Luar biasa. Jadi mau dibayar nggak dibayar, yang penting saya tampilkan yang terbaik. Alhamdulillah. Di situ dapat tuh momen Iya. itu tuh. Dari situlah, ya kan rezeki tidak hanya. Ya misalnya pas Ade Jigo satu performance dibayar 50 juta, beban tuh jadinya. Oh beban, apalagi baru omongan doang, kagak ada Ngomong-ngomong DP. nggak ada- udah Nggak ada DP. Kalau di DP saya nggak beban dah. Gini misalnya gue mau nyumbang lagi. Mau manggil Ade Jigo? Mau manggil Ade Jigo 50 juta. Oke, tanda tangan 50. Itu pas pertama mukadimah orang pada nggak ketawa. Itu berarti beban berarti. Wah bener, kan saya punya garansi. Gimana Jadi garansi? NKRI harga mati, Ade Jigo harga nego. Iya, pada saat saya bilang sama klien, ada dari semua penonton yang nonton saya, satu pun yang nggak ketawa, uang kembali. Luar biasa. Saya bawa istri saya. Iya biar ketawa. Iya. Ada ketawa satu. Emang komedian mah akal-akalan lu cerdasan dia. Jadi ada yang ketawa gitu. Ini ada ketawa. Bukan yang ngeliat Mas Adi itu langsung ketawa orang ya? Iya. Nggak juga ya? Nggak juga sih, A. Nah, justru sekarang, A, image saya sebagai komedian hilang. Kenapa? Ya karena saya sering ngonten ranking. Oh. Adek mana? Adek ranking tuh, begitu. Iya. Itu kayak Tapi image kalau- AA kan dulu Harley banget kan. Bikers banget. Iya. Sekarang image-nya udah ke dakwah. Iya, karena nggak boleh keluar kita. Udah mendem aja di studio sekarang. Podcast aja ya. Iya, jadi kalau misalnya ada ya sebeberapa gitu loh. Cuman kan sekarang karena suasana kayak gini, jadi Betul. kita agak menahan diri aja biar menunjukkan sama pemerintah kita ini mendukung gitu program mereka, program kesehatan mereka, prokes harus Betul. didukung. Karena kayak dengan acara kayak gini juga ini juga menjadi bahan renungan bagi gitu. Gimana semua pingin ayo dong ada dakwah lagi. Gimana saya tuh nggak mau jadi YouTuber tuh, nggak mau, pokoknya mengalir aja gitu. Tapi ada yang mengajak saya, ayo minimal ada 1-2 kata yang bisa Disampaikan. mewarnai, menyampaikan kebaikan. Nah, itulah saya bilang Jadi, ya udah Bismillah saya bilang gitu. Karena dari dulu saya ditawarin main sinetron, saya tawarin ini, saya nggak mau gitu, main film saya nggak mau gitu. Hmm. Karena bukan di wilayah saya gitu loh. Ini kan podcast, tapi kan di situ ada bahasanya, ada Dakwahnya juga. ada dakwahnya, nilai dakwah. Ya udah saya kuatkan dulu sebetulnya. Beban juga dong di awal. Khawatir gitu, khawatirnya Iya, iya. nanti ini nunjukin Arizanya apa nunjukin dakwahnya Nah. gitu kan. Kalau menunjukin dakwahnya semoga saya selamat, tapi kan nunjukin Arizanya naudzubillah subhanallah. Jadi kan nanti khawatir, wah Ariza, wah nama gue nih, gitu. Nah. Repot. Saya juga ngejaga itu. Jadi makanya saya ini mendatangkan narasumber, itu sebenarnya guru saya itu narasumber saya gitu loh. Saya Terus justru menjadi inspirasi buat semua kejadian. Insya Allah. Boleh jadi kejadian di Ade Jigo ditimpakan ke A mungkin A nggak kuat. Tapi seorang Ade Jigo bisa kuat menerima ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Nah itu kita melihat gitu. Kita lihat dari sisi di situ banyak kebaikannya, di situ ada kekurangan, di sini juga banyak kebaikannya, banyak juga kekurangannya. Kita saling mengisi aja. Gitu. Betul. Jadi maunya tuh podcast ini kita itu betul-betul bukan menunjukkan seorang Arezanya, bukan. Tapi Dakwahnya dan wasilahnya lewat podcast. Wasilah podcast dan ingin mendapatkan berita-berita yang meyakinkan atau bisa menginspirasi dari narasumber, bukan dari A sendiri. Berarti bisa dibilang dakwah itu banyak cara. Banyak cara. Nah, Betul, salah itu satunya mungkin. saya pun kadang pada saat Jigo manggung
ada katanya ini dari Ustadz Dasar Al-Latif bilang, kalau saya berdakwah dengan komedi, kalau kalian berkomedi tapi ada dakwahnya. Betul. Itu saya sampai dibilang, beliau kan seorang dosen juga. Saya mikir tuh, saya seorang komedian tapi disuruh dakwah, dari mana? Contohnya aja, kata dia, nggak usah jauh-jauh. Ade kan dulu sebagai komedian yang sempet kena musibah, dapat hadiah gitu. Ya udah, sampaikan aja. Jadi kan kehilangan seorang sahabat, ke seorang istri, orang yang disayang, sampaikan aja melalui pantun. Saya bikin pantunnya, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain. Yang sudah lepas cukup dikenang, kalau bisa cari yang lain. Itu kan dapat. Iya, memotivasi buat yang jomblo. Jadi buat move on. Bukan berarti kita meninggalkan. Tapi kita ya tetap mendoakan almarhumah. Ya, tapi gini ya. Saya tadi di awal bilang orang yang ingin diberikan kebaikan sama Allah itu harus diuji dulu. Berarti nggak beda sama kalau kita mau lulus sekolah harus ujian. Seperti itu. Tapi itu sahih. Di saat saya dikasih mau dikasih kebaikan nih, nggak mungkin Allah nggak mungkin muji. Pasti diuji dulu. Ada beberapa cuman bisa dihitung 1.000.000. Itu mah kan hak prerogatifnya Allah, terserah Allah. Kalau AA sendiri pernah ngalamin itu nggak? Pengen tahu nih, kan siapa tahu belum ada yang nanya begitu. Ayo. Dibalik ya sekarang ya. Iya, kan boleh ya. Hijrah juga kan tahun 2000-an, 2002 kan hijrah. Gitu. Dari seorang yang bahasanya berkelebihan lah, cukup segala macam, dihabiskan sama Allah karena meyakini tanpa harus saya bekerja. Tapi ini yang jangan diikutin sama semua ya. Tanpa harus bekerja, saya nanti masih dicukupkan nggak sama Allah. Dan alhamdulillah masih cukup. Walaupun sampai ke titik nadir yang paling fakir, paling bawah banget. Mendapatkan itu sama istri sendiri. Akhirnya bisa melewati itu. Nah, sampai sekarang. Dan akhirnya kemarin 2 tahun yang lalu kejadian saya kecelakaan, dapat musibah dan saya mengalami koma. Berapa hari ya? Nggak nyampe harian, cuma 4 jam. Saya jatuh, patah mata. Saya ingat almarhum sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, karena pada saat kecelakaan saya pun melihat di rumah sakit beliau seperti apa, dan saya itu mengalami itu. Tapi saya dibawa ke alam sana. Di alam sana, jadi alam barzah itu ada Mas Ade. Pada saat 4 jam itu? Ya, saya dibawa ke sana. Ngerasain, Merasakan. Loh, kalau udah nyampe, kalau saya kan belum. Masih kebayang dunia ya. Berarti ilmunya jauh saya nih. Ya juga. Itu kan caranya Allah, makanya caranya Allah itu luar biasa. Maksudnya orang kalau sudah diuji seperti itu, waduh, nanti kan bahasanya gimana saya mau ceramah lagi? Gimana sih? Tapi pada saat masuk wilayah itu, kita sudah tidak mengingat lagi urusan dunia kita. Di situ bahasanya, cuman saya ini berbagi ya dikit, jadi kenapa jadi nggak apa-apa kan, nanti kalau mau nanya boleh katanya gitu. Ini udah sesi tanya jawab. Jadi pada saat saya masuk di wilayah itu, wilayah alam barzah, alam kubur itu, saya sih saya merasakan itu roh saya yang berbicara. Saya bilang sama Allah, ya Allah, begitu baiknya Engkau ya Allah kepada hamba. Karena hamba ini masih dosa, masih banyak dosa, masih banyak salah, masih belum ibadah, belum sempurna, masih jauh ibadah Allah, masih ala kadarnya. Kenapa Engkau tempatkan di tempat yang bagus ini gitu? Berarti udah nyampe surga? Bukan di surga itu mah kayaknya menurut Ama ya. Tapi ingat sampai sekarang, karena penghuninya semua bercahaya. Masya Allah. Bangunannya bercahaya semuanya, dan tempatnya begitu luas, begitu luar biasa. Di situ ada ketenangan gitu loh. Nah disitulah momen saya bilang, ada, saya nggak ingat lagi sama urusan sama dunia saya. Tapi kok saya dibawa ke alam situ, cuman saya merasa saya kembali lagi kepada diri saya sendiri. Ya Allah, kok baik banget, kayaknya pantas deh. Saya masuk di wilayah ini, wilayah orang-orang yang kau cintai dan mereka itu mencintaimu ya Allah gitu. Nah di situ ada guru saya waktu itu datang. Guru di alam itu. Pada itu waktu kondisi itu, 4 jam itu? Iya, koma itu? Guru saya masih hidup waktu itu. Tapi 4 bulan yang lalu sudah meninggal. Beberapa bulan yang lalu sudah meninggal. Tapi pada saat kejadian itu guru saya masih hidup. Mengajak kembali? Cuma nongolin doang. Muncul, guru saya muncul, saya cuma lihat, kok ada Papi? Saya Maulana Akbar di sini. Ada guru saya. Tapi saya ngomong lagi dengan guru saya, loh, Papi kan masih hidup. Masih hidup, kenapa ada di sini? Saya pingin manggil beliau,
Beliau tersenyum, cuman membalikan muka, jalan ke sana, saya kejar, saya bangun. Masya Allah. Di situ kejadiannya, hanya 4 jam dari jam. Sadar pada saat dari saya itu koma. sadar saya. Saya itu sadar. Ya di situ lah, maksudnya ini kan pengalaman spiritual ya masing-masing ya. Jadi Betul. di balik musibah itu tinggal saya bertanya kepada diri saya sendiri, ya Allah, Engkau hidupkan saya lagi untuk apa saat ini? Apakah ibadah saya masih kurang? Saya akan memperbaiki ibadah saya. Kalau saya berbuat baik sama orang yang masih kurang, saya akan berbuat baik kepada orang lebih banyak. Mungkin saya pernah menyakiti orang, saya akan mendatangi orang itu dan meminta maaf kepada mereka. Saya untuk memperbaiki diri aja. Itu bagian dari titik awal nol lagi kayaknya menurut Ama gitu. Jadi setiap ini diluluskan, siap-siap ujian-ujian selanjutnya, apalagi we never know, kita nggak pernah tahu. Tapi setiap Allah ngasih kebaikan, pasti akan melewati ujian dulu. Tapi aja nggak kepedean. Maksudnya, iya. Oh itu rahmat nih, musibah enggak. Saya tetap mengingat ini bagian daripada hukuman dan peringatan Allah buat seorang saya. Masya Allah. Saya tidak kepedean, oh gue itu udah iman, enggak. Saya yakin musibah yang ditimpakan, kalau orang lain saya meyakini itu menjadi kebaikan bagimu. Iya, Menjadi karena engkau beriman. Tapi kalau bagi A, setiap musibah yang A terima sama A saat ini, itu peringatan dan hukuman dari Allah buat saya. Gitu, karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Seneng nggak sih kira-kira kalau kita disentil, jangan lupa balik, iya ada yang ngingetin. Seneng nggak kita harusnya kan? Terus kita ya azabnya di dunia kan nggak separah azabnya di alam kubur dan alam akhirat. Nauzubillah, betul nggak? Betul. Mendingan digedorin kita di sini di dunia daripada ntar di sana udah nggak ada yang bantu kita lagi. Kalau kita masih ada saudara, masih ada tetangga, masih ada teman, sahabat. Kalau Masih bisa tobat ya? Masih bisa tobat. Tapi kalau di sana udah nggak bisa apa-apa. Cuma amal jariah aja. Amal jariah. Gitu. Masya Allah. Nah balik lagi kenapa jadi ke Surabaya? Ntar dulu. Ini ya, udah cukup, ini bagiannya Mas Ade sekarang. Masih lama. Mas Ade, Siap. sekarang nih diberikan banyak kebaikan sama Allah, caranya dengan itu tuh lama terkesan tadi yang 25 itu jigo itu syahadat sama 5 waktu ya. Memang itu kan menjadi suatu rukun Islam yang luar biasa, yang paling utama dari semuanya ya. Betul. Gitu loh. Bagaimana cara memaintain sekarang? Udah berkeluarga lagi ya? Alhamdulillah. Sedih ya, alhamdulillah. Itu kan salah satu bentuk rezeki juga. Rezeki. Jodoh. Betul, pasangan hidupnya menjadi rezeki. Betul. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Diselamatkan terus sama Allah, diberkahi Amin. terus sama Allah. Amin. Mas Ade dari komediannya itu menurut Ustadz Das'ad Latif juga menjadi bagian daripada ibadah gitu Amin. kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apapun gerak-gerik kita, selama perbuatan kita seluruhnya niatnya karena Allah, itu akan menjadi ibadah. Amin. Ya, Insyaallah. menjadi kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Segala kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Ya, kalau kita ngaca diri lagi kan, buset, dosa gue banyak amat, pasti begitu kan kita kan, benar nggak? Tapi Benar. benar kan? Tapi pada saat kita ini, udah, tapi kita meyakini sama Allah, ya Allah, pada saat Engkau berikan hamba hidup, berikan kekuatan gitu, kekuatan untuk apa? Untuk menjalani hidup dengan baik, dengan lebih baik lagi. Karena sabar itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru, hai orang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran. 2 kali. Berarti udah Sabar dan kuatkan. kesabaran. Siap-siap kan, nanti kan Ade Jigo udah mulai nih, naik nih, sombong nggak dia nih? Legek tuh cik seorang Legek. lagu nggak nih kata orang Betawi ya kan? Iya. Lagu nggak? Tengil kagak nih? Tengil nggak nih si Adi Jigo nih kan? Wah kemarin, Kak Ade foto dong. Apa sih lu foto-foto? Wah terus kayak harus tetap sama seperti Adi Jigo yang hijrah, yang betul-betul menunjukkan keramah tamahan kepada siapapun, karena memang kan hidupnya dengan menyenangkan orang lain gitu. Betul. Inginnya realitanya Ya. seorang Ade Jigo itu ke masyarakat tuh benar-benar sumeah gitu loh, apa ya, seneng pokoknya gitu. Mereka tuh Ajer ya kalau orang Betawi bilang, ramah. ramah gitu, Humble. rendah hati seperti almarhum Al-Bukhari juga kan. Betul. Begitu hebatnya beliau, tapi sama kita, sama orang-orang begitu humble gitu kan. Betul. Mau difoto bareng, ayo difoto gitu, nggak ada capeknya, tapi itu kan menjadi ibadah juga, menyenangkan Betul. hati Orang lain. Ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu dia Ustaz. Saya juga berpikir gini, ada pelajaran yang penting buat saya. Kang Ade, Mas Ade, dengan kondisi pandemi begini tapi masih bisa berkarya, masih
Allah cukupi kebutuhannya. Apa sih yang membuat seperti itu ya? Ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga yang lagi nonton nih. Amin. Jadi saya cuma diajarin kalau sakit perut minumnya pasti obat sakit perut, sakit gigi minumnya obat sakit gigi. Ya. Lu kalau pengen dapat duit ya lu harus keluar duit, sedekah. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Itu Dan- betul, ilmunya itu betul. Iya, Karena memang itu salah satu yang memancing rezeki yang lebih dari itu sebetulnya. betul. Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada cara seorang Mas Adi Jigo 25. 25. Ya, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih loh. Amin. Mas Adi. Ini luar biasa Kita saya. ingin nanti next podcast boleh dong kalau Boleh. undang lagi boleh ya? Boleh. Saya justru mau ngasih bukan masukan sih. Ide nih kayak unik nih. Apa tuh? Apa tuh? Sekali-sekali AA dakwahnya ke komunitas Ade. Boleh dong. Kalau Insya diajak ke sini kan kayaknya makan tempat nih. Iya, iya, iya. Dan iya. kita memang biasa tiap pagi San Mori kita biasakan bangun pagi. Selain buat sholat subuh, ya olahraga. Alhamdulillah. Karena identik ranking itu malam. Malam, terus kedua motor jambret, motor Malam. begal. Iya, 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 Nah, iya. sekarang gimana caranya Merubah melalui ini, ranking ini? merubah image. Merubah. Pertama dia bisa bangun pagi, kedua motor ini motor baik. Dengan kebaikan melalui motor ini kita bawa beras, Allah kita bawa karim. donasi, Luar tapi biasa. wasilahnya lewat motor hobi kita ini. Alhamdulillah. Jadi kalau berkenan nanti kapan waktu AA ya minimal memberikan dakwah 5 jam lah di situ. Alhamdulillah. Ya koma 4 jamnya kuat, masa 5 jam agak kuat ayo. Bercanda ya. Iya, iya. Nanti Kultum, kita- Pak, ya, kultum. Kultum. Kuliah 7 apa? 7 malam. 7 malam kayak lagunya Rita ya. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Matur nuwun pisan, terima kasih Sami-sami, ya. Mas Ade yang udah begitu baik bisa hadir menceritakan pengalaman hidupnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin, ya. amin. Sukses terus buat Amin, seorang ya Ade Allah. Jigo. Sukses juga keluarganya, semua Amin, ya teman-teman Allah. komunitasnya semuanya. Amin. YouTubernya yang udah jutaan juga viewernya nih luar Amin, ya biasa. Allah. Mudah menjadi mendatangkan rezeki buat Mas Ade. Dan Amin. Mas Ade Jigo Ade Jigo juga bisa berbagi terus sama orang-orang yang lebih susah di antara kita. Amin, amin ya Kita Allah. berdoa juga kepada Allah nih, Mas Ade. Mudah-mudahan teman-teman kita juga yang lain bisa berupaya bisa minimal ada manfaat tiap kehidupannya buat banyak orang, apalagi orang-orang yang lebih susah. Amin, kita amin, ya doakan Allah. Mas Ade. Mas Ade, Sama sekali lagi. apa? izin kirimin al-fatihah buat almarhumah. Oh iya. AA Jimmy dan AA keluarga Jimmy ya? besar Seventeen, Jigo juga yang udah meninggal. Iya, iya. Allahumma gfir lahum warhamhum Amin. wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'alhum fi quburihim nuran wa fi quburihim munisan wa fi quburihim rawdatan min riyadil jannah bi Amin. barakati al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga menjadi ahli jannah semua. Amin, amin ya Dan rabbal mudah-mudahan kita juga alamin. termasuk kita yang masih hidup ya. Amin ya Allah. Terima Wafat husnul kasih. khatimah masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Jazakallahu Sekali lagi. khair Wa buat iyyaka, amin wa Pak iyyaka. Reza dan semua yang lagi nonton ini. Jangan lupa Ade Jigo TV. Ada Jigo TV. Lagunya tadi salam. Salam raja, salam saudara sampai surga. Amin ya Allah. Kemudian kita menjadi penghuni surga ya. Amin ya Allah. Oh iya, satu lagi ada sedikit ini nih apa? Masya Allah. Kenang-kenangan ini malah. Ini mah kenang-kenangan dari Majelis AA nih, Zikrul Maut ya. Zikrul maut. Zikrul Maut, ingat mati. Masya Allah. Ya gitu. Aduh, berkah buat majelisnya. Alhamdulillah. Tetap ya, bikersnya tidak lepas ya. Ada tengkoraknya ya. Langsung nih saya dikasih Ini Al-Quran. mau ngasih Al-Quran buat Adi Jigo. Ini juga ditandatangani sama sahabat kita juga, teman kita juga, guru kita juga dari Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ya, Pak Setia untuk Ari Muladi, yang ingin isinya semoga barokah, bermanfaat dan dapat diamalkan. kata Amin beliau. ya rabbal Ini alamin. Al-Quran dari beliau juga ya. Jadi Amin. beliau mudah-mudahan bisa berbagi sama orang lain. Mungkin tulisin juga ya buat Boleh, beliau. Kang Adi. Oh. Dari Adi. Alhamdulillah boleh, silakan Nak. Ya kan, Itu. kalau saya belum bisa
menjadi penghafal Quran minimal bisa membahagiakan para penghafal Quran. Amin. Kalau menurut Ustaz Hidayat kan 50.000 bagi Quran ini bisa selamanya amal jariahnya, ya kan? Amin, amin. Iya benar. Kita membaca setiap hari Quran yang kita kasih, wakaf Quran ini kan luar biasa. Betul. Orang apa kalau kita udah nggak ada, Al-Qurannya masih dibaca, kita masih kebagian pahalanya. Iya. Ngalir terus. Tuker aja ini sama Al-Quran 2. Saya juga punya aja di rumah. Cuman kagak ada stiker ininya aja nih. Masya Allah. Keren. Ini sama yang gedean dikit tuker apa ya? Bawa. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan baca Qurannya. Amin ya Inilah rabbal satu alamin. ayat bisa diamalkan itu berharga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini petunjuk Terima bagi kita ya. Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jazakallah khairan. Tafsiran luar biasa. Terima kasih juga buat AA Reza dan tim, buat AA Reza Podcast. Ini nyebut jamaahnya apa? Boleh. Jamaah apa namanya? Jemaah aja. Sahabat AA, makasih banyak dan kita doakan guru kita, sahabat kita AA Reza mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan dan memberikan motivasi dan inspirasi buat orang banyak. Amin. Semoga Adi juga. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan AA. Sampai ketemu lagi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah ngobrol panjang. Sebenarnya pengen ngobrol lagi. Mungkin next podcast nanti mau ngundang lagi, atau katanya tadi Mas Adi Jigo mau ngundang di komunitasnya beliau. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan Allah meridhoi. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa acara podcast dengan Adi Jigo ini bisa menginspirasi kita semua dan motivasi kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.